Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Ni Didolok Adui. Ni didolok adui, silang dituhani, sapuda sakti judoi. Yesus matenisi, asa malum dibai, sude aka gondok rohari. Dibani tu holong rohaki, mida silang digogatai. Upasuh diriku tusi, dobak surga perjalanan ki. Dalam masa Prapaskah ini, kita merenungkan perjalanan iman kita dengan Kristus, mengingat pengorbanan Yesus. Dialah roti kehidupan dunia. Kita mengingat bagaimana Yesus menghadapi cobaan di padang gurun, dan kita juga mengingat cobaan yang kita hadapi ketika kita mencari makanan. Kita diingatkan bahwa melalui pemeliharaan Kristus, semua kebutuhan kita dipenuhi. Kita menyalakan lilin pada minggu pertama dalam masa Prapaskah ini, mengingat pemeliharaan Kristus dan berdoa agar Kristus menguatkan kita dalam hidup ini. Marilah kita berdoa. Dalam hari-hari kami yang panjang, kami mulai menanam benih untuk menghasilkan buah di masa depan. Kami mengingat bagaimana Kristus mati bagi kami, agar melalui Dia kami tidak akan lapar lagi. Di dalam nama Yesus Kristus, yang dengannya kami berjalan menuju salib, kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan renungan di minggu pertama dalam masa Prapaskah, tanggal 6 Maret 2022 ini dengan topik sebuah kunjungan dalam kegelapan. Renungan kita didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 8 yang berbunyi demikian. Yohanes 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan. Itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Dan nats pokok untuk renungan kita itu diambil dari ayat 9, Yohanes 3 ayat 9 yang berbunyi, Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Dengan membersihkan bait Allah, Yesus membuat musuh yang kuat. Tapi dia juga menarik perhatian beberapa pemimpin Yahudi karena keberanian dan mujizatnya. Dalam pasal 3, seorang pemimpin terkemuka mengunjungi sang terang, tetapi rasa takut akan teman sejawatnya membuat dia mengunjungi Yesus dalam kegelapan malam. Sebagai seorang Farisi, Nikodemus berpikir bahwa hidup yang baik akan membuat orang masuk ke dalam surga. Yesus segera menantang pikiran yang salah.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus bingung mendengar perkataan Yesus ini. Untuk menjawab kebingungan Nikodemus, Yesus menjelaskan bahwa dia berbicara tentang baptisan. Tapi Nikodemus masih saja sulit menerima perkataan Yesus. Kita juga sulit menerimanya. Seperti Nikodemus, kita mempunyai begitu banyak kebaikan, terutama bila dibandingkan dengan orang lain. Kita bekerja keras untuk mencari nafkah, kita mencoba untuk menjadi warga negara yang baik, kita mencoba untuk memperlakukan sesama dengan baik. Tetapi Yesus meluruskan dan membuatnya menjadi jelas. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan tidak akan pernah menjadi apa-apa selain menjadi daging. Kita dapat berusaha sekuat tenaga, tapi kita adalah dan tetap akan menjadi orang berdosa. Dan perkataan, saya kan hanya manusia, adalah pengakuan kita akan keberdosaan kita. Yesus adalah sungguh manusia, tapi dia tanpa dosa. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan gerejanya untuk membaptis pendosa. Dengan kuasa firman dan air, Yesus menanggung dosa-dosa dan kesalahan kita, dan menderita serta mati menggantikan kita. Dia memenuhi kita dengan Roh Kudus dan membuat kita menjadi anak-anaknya. Sama seperti Yesus yang bangkit kembali pada hari ketiga, Dia akan membangkitkan kita untuk hidup bersamanya di sorga selamanya. Kita berdoa. Ya Yesus, keluarkanlah kami dari kegelapan pembenaran diri dan masukkan kami ke dalam terang pengampunan dan damai-Mu. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan judul lagu Di Didolok Adoi ayat yang kedua. Dilea jomai silang ni Tuhani hape halua ondoi nangodang dosaki alai sesadoi Dibai mudar na durus disi Dibai tuholong rohaki Mida silang digogatai Mupasohor diriku tursi Dopak surga perjalanan Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah masa Prapaskah pada saat ini. Berkatilah firman-Mu supaya kami boleh memahami dan semakin mengerti makna dari penderitaan yang Tuhan Yesus alami untuk keselamatan kami. Biarlah kiranya kami boleh semakin bertumbuh dalam pemahaman akan siapakah kami di hadapan Tuhan. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh menikmati keselamatan itu. Berkatilah ibadah masa Prapaskah yang masih akan kami jalani di minggu-minggu akan datang, supaya kiranya ibadah kami ini boleh membawa perubahan dalam hidup keluarga maupun dalam hidup pribadi demi pribadi, sehingga kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dan semakin mengasihi Engkau melalui perbuatan-perbuatan yang nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita bersama-sama menjalankan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kristus, holong rohani debata, dohot persaurani tondi mangandongani kita sasudena. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.